Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai the structure and metaphysics of scientific theories. Di sini kami beranggotakan, yang pertama silakan. Saya Karisa dengan NRP 21059. Nama saya Siti Zolajan dengan NRP 21061. Saya Farhan dengan NIM 2110211062. Dan saya Alexandro Rodondo dengan NIM 21126. Ya baik, untuk penyaji pertama dipersilakan. Ya, saya izin untuk melanjutkan. Yang dibahas di sini adalah yang pertama adalah overview the structure and metaphysics of scientific theories. Bisa di next slide. Jadi, apa itu teori? Menurut Kamus Bahasa Inggris, teori merupakan sepotong spekulasi peringkat atau hipotesis yang masih diragukan dengan serius atau setidaknya belum memiliki bukti. Namun, menurut para ilmuwan, teori merupakan istilah untuk menggambarkan subdisiplin yang di dalamnya terdapat hukum, metode, aplikasi, dan diterima secara luas. Definisi lain dari teori adalah tubuh hipotesis penjelas yang memiliki bukti empiris yang kuat dan mendukung. Bisa di next slide. Tetapi bagaimana sebuah teori memberikan sistematisasi penjelas seperti itu? Menurut pendapat filsuf dari sains lama, teori menjelaskan karena mereka adalah sistem yang terorganisir secara deduktif, sehingga tidak mengherankan bahwa eksponen dari model penjelasan deduktif nomologikal atau DN harus tertarik dengan pandangan ini. Teori-teori ilmiah adalah kumpulan hipotesis yang diuji secara logis, menurunkan konsekuensi yang dapat diamati dari mereka. Bila konsekuensi ini diamati, baik melalui eksperimen atau pengumpulan data, maka hipotesis ini dapat diterima secara tentatif. Sehingga hubungan antara teori ilmiah dan pengujian ilmiah dikenal sebagai hipotesis deduktivisme. Bisa di next slide. Lalu konsep teori, yaitu konsepsi aksiomatik teori secara alami memunculkan pandangan tentang kemajuan dalam ilmu pengetahuan sebagai pengembangan teori-teori baru yang memperlakukan yang lebih tahu yang sebagai kasus khusus. Konsepsi teori yang lebih sempit ini direduksi ke yang lebih luas atau lebih mendasar dengan deduksi memberikan penerapan pendekatan aksiomatik untuk menjelaskan sifat ilmiah kemajuan. Apabila kita sudah mengenal peran pengendalian observasi dan eksperimen dalam teori ilmiah, ketergantungan sel dan pernyataan tidak dapat secara langsung berfungsi untuk gen, molekul, atom, atau elektron. Dan kita mengakui ada. Namun, ketika para ilmuwan mencoba mengartikulasikan alasan mereka untuk melakukannya, muncul kesulitan. Kesulitan ditanggung oleh komitmen. Bisa di next. Kesulitan ini membagi, bisa di next slide lagi. Kesulitan ini membagi ilmuwan dan filsuf menjadi setidaknya dua, yaitu camp tentang metafisika sains, realisme, dan anti-realisme. Hal ini menyebabkan beberapa orang menyerah pada pandangan sains sebagai pencarian teori pemersatu. Sebaliknya, para ilmuwan dan filsuf ini sering memberikan tempat yang membanggakan dalam sains untuk model yang kita bangun sebagai pengganti pahaman yang lengkap bahwa ilmu mungkin tidak dapat dicapai. Kita perlu mengidentifikasi apa yang disengketakan antara mereka yang melihat sains sebagai rangkaian model yang berguna dan mereka yang melihatnya sebagai pencapaian teori yang benar. Selanjutnya.
Baik, saya lanjutkan untuk materi yang kedua mengenai how do theories work. Baik, apa yang membedakan teori dalam pengertian yang terakhir ini adalah bahwa teori itu melampaui penjelasan fenomena tertentu untuk menjelaskan penjelasan itu. Ketika fenomena tertentu dijelaskan oleh generalisasi empiris, sebuah teori akan terus menjelaskan mengapa generalisasi diperoleh dan menjelaskan pengecualiannya, kondisi di mana ia gagal diperoleh. Teori singkatnya menyatukan dan melakukannya hampir selalu dengan melampaui di bawah dan di belakang laporan keteraturan empiris fenomena untuk menemukan proses mendasar yang menjelaskan fenomena yang kita amati. Untuk filsafat ilmu, pertanyaan pertama tentang teori adalah bagaimana mereka mempengaruhi penyatuan mereka, bagaimana tepatnya bagian-bagian dari suatu teori bekerja sama untuk menjelaskan keragaman fenomena yang berbeda. Satu jawaban telah menjadi tradisi dalam sains dan filsafat sejak zaman Euclid. Memang itu dimodelkan pada presentasi geometri Euclid sendiri. Teori Euclid adalah sistem aksiomatik, artinya ia terdiri dari satu set kecil postulat atau aksioma. Sangat penting untuk diingat bahwa pernyataan yang merupakan aksioma yang dianggap benar dalam satu sistem aksioma mungkin merupakan teorema yang diturunkan dari asumsi lain dalam sistem aksioma lain, atau dapat dibenarkan secara independen dari sistem aksioma lainnya. Memang satu set pernyataan yang terkait secara logis dapat diatur dalam lebih dari satu sistem aksioma, dan pernyataan yang sama mungkin menjadi aksioma dalam satu sistem dan menjadi teorema di sistem lain. Jelas bagaimana 5 aksioma Euclid bekerja sama untuk mensistemasikan sejumlah besar kebenaran umum yang berbeda sebagai teorema yang diturunkan secara logis. Misalnya, aksioma Euclid memungkinkan kita untuk membuktikan bahwa sudut interior segitiga sama persis 180 derajat. Pertama, kita buktikan bahwa ketika sebuah garis ditarik antara dua garis sejajar, sudut-sudut berpotongan yang berseberangan adalah sama. Nah, tambahkan ke teorema ini bahwa garis lurus sama dengan sudut 180 derajat. Dan kita dapat menunjukkan bahwa oleh karena itu sudut dalam segitiga dapat ditambahkan hingga sama dengan garis lurus. Nah, perhatikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut D, dan sudut C sama dengan sudut E, sedangkan sudut B sama dengan dirinya sendiri. Karena garis atas adalah garis lurus, maka itu adalah sudut 180 derajat. Dan jumlah sudut A, B, dan C sama dengan 180 derajat juga. Tapi kemudian jumlah sudut D, sudut B, dan sudut E juga harus sama 180 derajat. Dengan demikian, kami menunjukkan bahwa sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Mengatakan dengan tepat apa itu tentang komponen-komponen sebuah teori yang menjadikannya satu teori dan bukannya beberapa teori yang digabungkan menjadi satu adalah awal dari tantangan filosofis lain yang sudah berlangsung lama. Bagi filsuf sains, tidak cukup hanya mengatakan bahwa teori adalah kumpulan hukum yang bekerja sama untuk menjelaskan. Bekerja sama terlalu kabur. Nah, kita harus tetap mengeksplorasi gagasan bahwa teori adalah kumpulan hukum yang bekerja sama untuk menjelaskan fenomena dengan menghubungkan struktur atau mekanisme sebab akibat yang mendasari fenomena tersebut. Kita harus melakukannya karena begitu banyak teori yang bekerja seperti ini. Nah, mungkin contoh teori favorit filsuf adalah apa yang disebut teori kinetik gas. Perkembangan teori ini menggambarkan dengan sangat baik berbagai aspek kemajuan teoritis dalam sains.
Ini misalnya membahas mengenai panas dan dingin, gas, kemudian ada gerak molekul. Nah, pada kasus tersebut, teori kinetik gas terdiri dari hukum Newton tentang gerak, ditambah hukum bahwa gas terdiri dari massa titik atau molekul yang elastis sempurna yang mematuhi hukum Newton, ditambah hukum bahwa suhu gas dalam derajat Kelvin sama dengan main struktur teori ilmiah 75 energi kinetik dari massa titik ini. Ditambah beberapa hukum lain seperti tentang tekanan dan volume gas. Nah, pada prinsipnya tidak ada habisnya keteraturan tentang berbagai jenis, jumlah, dan campuran gas tertentu yang dapat kita peroleh dari dan dengan demikian dijelaskan oleh teori kinetik gas. Nah, teori melakukannya dengan membuat serangkaian klaim tentang komponen gas yang tidak terlihat, tidak dapat diamati, tidak terdeteksi, dan sifat-sifatnya yang sama tidak dapat diamati. Ini memberitahu kita bahwa komponen-komponen ini dan propertinya diatur oleh hukum yang telah kita konfirmasi secara independen, berlaku untuk hal-hal yang dapat diamati seperti bola meriam, bidang miring, pendula, dan tentu saja bola biliar. Teori kinetik dengan demikian memberikan contoh satu cara komponen teori bekerja sama untuk menjelaskan pengamatan dan eksperimen. Teori kinetik gas dapat menggambarkan beberapa komponen lebih lanjut dari pendekatan sifat teori yang muncul secara alami dari pendekatan deduktif, nomologis, atau hukum penutup untuk penjelasan dalam bab 2. Nah, pendekatan ini biasanya digambarkan saat ini sebagai pendekatan aksiomatik atau akun sintaksis teori ilmiah. Jika tes dibuktikan dengan observasi, hipotesis secara tidak langsung dikonfirmasi. Dengan demikian, pendekatan aksiomatik atau sintaksis terhadap teori kadang-kadang disebut akun teori hipotesis deduktif. Nah, pendekatan aksiomatik ini penjelasan generalisasi empiris berlangsung dengan derivasi atau deduksi logis dari aksioma atau hukum tidak diturunkan tetapi diasumsikan dalam sistem aksiomatik. Nah, karena aksioma, molekul gas seperti bola biliar, massa titik, mereka tidak dapat diuji secara langsung dengan pengamatan atau eksperimen apapun. Aksioma-aksioma yang diturunkan ini harus diperlakukan sebagai hipotesis yang secara tidak langsung dikonfirmasi oleh empiris yang dapat diturunkan hukum-hukumnya dan dapat langsung diuji dengan eksperimen dan atau observasi. Dari dua ide ini, fondasi teori adalah hipotesis dan didukung oleh konsekuensi yang disimpulkan darinya. Disitulah nama model hipotesis deduktif berasal. Nah, baik, bisa dilanjutkan ke presentator berikutnya. Silakan. Ya, izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada reduction, replacement, and the progress of science. Bisa dilanjutkan. Dalam menunjukkan bahwa hukum Kepler dan Galileo hanyalah kasus khusus dari lebih hukum umum berlaku di mana-mana dan selalu, Newton tidak hanya menjelaskan mengapa hukum mereka diperoleh, ia juga melemahkan keyakinan metafisik dasar bahwa alam surga entah bagaimana berbeda dari bumi. Kekuatan penyatuan Newton lebih lanjut dipertahankan dalam 200 tahun berikutnya, karena semakin banyak fenomena muncul dijelaskan olehnya, seperti gerhana, periode komet Halley, presesi equinox, daya apung, dan aerodinamis. Semua ini disatukan dan terbukti sama, proses yang mendasari melalui derivasi hukum yang menggambarkan fenomena inomena dari 4 hukum dasar Newton. Next slide. Mekanika Newton memungkinkan kita sepenuhnya untuk membuang tujuan dan sasaran sebagai sifat yang pra-Newtonian sense dipanggil untuk menjelaskan perilaku sistem fisik. Keberhasilan dari mekanika Newton dengan demikian mendorong pandangan dunia, teori metafisika yang menurut alam semesta fisik hanyalah mekanisme putaran jam yang luas. Para filosof sains mengacu pada derivasi ini. Hukum satu teori dari hukum lain sebagai antarteoritis atau hanya pengurangan. Reduksi
mensyaratkan bahwa hukum-hukum teori reduksi diturunkan dari teori reduksi. Jika penjelasannya adalah suatu bentuk derivasi, maka reduksi dari satu teori ke teori lain menjelaskan teori yang direduksi. Sebenarnya, ini menunjukkan bahwa aksioma dari teori yang kurang mendasar adalah teorema yang lebih mendasar. Jadi next slide. Bisa di next slide. Menurut salah satu pandangan tradisional dalam filsafat ilmu, reduksi pengalian teori ke teori yang lebih mendasar mencerminkan fakta bahwa sains berhasil terus-menerus memperbesar jangkauan dan kedalaman penjelasannya. Dari teori yang awalnya terisolasi ditunjukkan sebagai kasus khusus, yang kemudian diturunkan dari sejumlah teori yang lebih mendasar. Perubahan ilmiah adalah kemajuan ilmiah dan kemajuan datang dalam ukuran besar melalui pengurangan. Bahkan reduksi juga dipandang sebagai hubungan karakteristik antara disiplin ilmu. Reduksi biasanya melibatkan penurunan versi teori yang dikoreksi menjadi direduksi dari teori reduksi yang lebih mendasar. Bisa dilihat. Sementara di sains ada empirisme, tesis bahwa pengetahuan kita hanya dibenarkan oleh pengalaman, yaitu eksperimen dan observasi. Fungsi penjelasannya dipenuhi oleh hal-hal semacam itu. Hal-hal yang makhluk seperti kita tidak bisa alami secara langsung. Memang mikropartikel fisika energi tinggi modern bukanlah makhluk berpengetahuan seperti kita. Dan fakta ini menimbulkan pertanyaan yang paling menjengkelkan tentang hakikat teori ilmiah. Bisa dilihat. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ini ada the problem of theoretical terms and the things they name. Bisa di next slide. Menjelaskan dengan mengajukan banding ke ranah entitas, proses, dan beberapa hal yang belum teruji. Newton, fisikawan, dan juga filsuf merasa tidak nyaman mengetahui fakta bahwa hal tersebut tampaknya diperlukan tetapi tidak dapat diketahui. Tidak dapat diketahui karena tidak dapat diobservasi, penting dilakukan karena tanpa pengujian, teori tidak dapat mempengaruhi penyatuan luas pengamatan yang terdiri dari penjelasan yang next. Pada dasarnya, apa yang mendasari akurat elektron, cium, dan astrologi atau cerita peri, kita bisa mengekspresikan permasalahan sebagai satu makna dari kata-kata dan bahasa yang bisa kita pelajari. Beberapa ketentuan atau term dapat kita pahami karena pernah kita alami. Misalnya nama-nama untuk benda yang dapat diobservasi dari segi warna, bentuk, tekstur, bau, rasa, dan juga suara. Hal ini bisa menggambarkan suatu objek yang memiliki segi tersebut seperti meja, kursi, awan, jam, anjing, kucing, dan lain-lain. Bahkan kita bisa menganggap bahwa semua bahasa kita entah bagaimana disusun dari nama-nama untuk properti sensorik dan label untuk objek sehari-hari. Next. Hipotesis bahwa bahasa adalah bawaan lahir adalah satu empiris dan sebagian besar ilmuwan tidak pernah menganggap serius hal ini. Kita tidak dilahirkan dengan mengetahui bahasa apapun, jika tidak akan sulit untuk melihat bagaimana anak manusia dapat dengan fasilitas yang sama belajar bahasa manusia apapun sejak lahir. Hal ini meninggalkan hipotesis bahwa kita mempelajari stok kata-kata dasar satu bahasa yang terbatas yang bersama-sama dengan aturan komposisi memungkinkan kita untuk membangun kapasitas untuk memproduksi dan memahami salah satu dari jumlah kalimat yang tak terbatas dari bahasa itu. Apalagi stok tak terbatas ini selain kosakata dasar yang kita pelajari sebagai seorang bayi, dan kosakata ini tentu saja nama-nama pengalaman sensorik seperti panas, dingin, manis, merah, halus, lembut, dan lain-lain, bersama dengan kata-kata seperti ibu dan juga ayah. Next. Jika hal ini adalah dasar dari bahasa, maka setiap kata yang memiliki arti di bahasa kita harus memiliki definisi dalam hal kata-kata yang menyebutkan properti sensorik dan juga objek sehari-hari. Dan persyaratan ini harus mencakup istilah teoritis sains modern. Seperti yang telah kita lihat, bahkan ketentuan gravitasi menjadi subjek untuk dikritik karena tidak didasari empirical content. Bagi para empiris,
istilah atau kata yang bisa eksplisit mendefinisikan istilah teoritis dengan cara yang dapat tidak akan ada lagi kesulitan memahami apa artinya. Next. Bisa di next. Sains adalah suatu bentuk empirisme, epistemologi di mana semua pengetahuan adalah dibenarkan oleh pengalaman. Jika tidak, peran sentral dari eksperimen, pengamatan, dan pengumpulan data dalam sains akan sulit untuk dijelaskan dan dibenarkan. Bagaimana mendamaikan tuntutan empirisme dan penjelasan adalah masalah tersulit bagi filsafat sains. Karena jika kita tidak dapat mendamaikan penjelasan dan empirisme, cukup jelas bahwa empirisme lah yang harus dilepaskan. Tidak ada yang akan menyerah pada sains hanya karena metodenya tidak sesuai dengan teori filosofis. Kita mungkin harus melepaskan empirisme untuk rasionalisme. Bisa dilanjutkan. Baik, saya izin melanjutkan tentang teori and model. Sebuah di next. Baik. Ini masih bisa direkam ya? Baik. Masih 10 menit. Kenapa? Zoom-nya. Cukup kok waktunya. Cukup. Gak bakal sampai 10 menit. Jadi aksiomatis itu jelas bukan cara ilmuwan mempresentasikan teori mereka. Ia tidak berpura-pura mencari rekonstruksi rasional dari sifat ideal atau esensial dari teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana ia memenuhi fungsinya. Tapi ada dua masalah langsung dan terkait yang dihadapi model aksiomatik. Boleh di next. Yang pertama adalah bahwa tidak ada tempat dalam akun aksiomatik yang melakukan konsep figur model, namun tidak ada yang lebih khas dari ilmu teoretis daripada ketergantungannya pada peran model. Tetapi selain model dan model-model tersebut merupakan memang istilah modelnya telah digantikan dengan kata teori dalam banyak konteks penyelidikan ilmiah. Cukup jelas bahwa penggunaan istilah ini menunjukkan jelas keraguan-raguan tetapi ada beberapa bidang ilmu tampaknya tidak ada apa-apa selain model. Nah, boleh di next. Nah, yang kedua dari dua masalah kami untuk pendekatan aksiomatik adalah gagasan bahwa teori adalah kumpulan kalimat yang diaksiomatiskan dalam bahasa matematika yang diformalkan. Klaim bahwa sebuah teori adalah sistem aksiomatik segera mendapat masalah karena seperti yang kita catat di atas, ada banyak cara berbeda untuk mengaksiomakan rangkaian pernyataan yang sama. Boleh di next. Nah, teori adalah himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala. Sedangkan model adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. Dapat dipahami bahwa model merupakan gambaran dunia nyata yang kompleks dan secara teoretis disederhanakan karena begitu dekat dengan teori, terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa konsep atau bahkan variabel, maka model bisa tersamar sebagai teori. Tapi meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi suatu masalah, berbeda dengan teori yang sejak awal sudah meyakinkan karena sudah teruji. Jadi model bisa digunakan untuk mempertimbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi. Boleh di next. Nah, lalu ini yang terakhir ada a case study, the theory of natural selection. By the next. Jadi yang pertama ada teori natural selection oleh Darwin. Nah, jadi Darwin ini punya buku On the Origin of Species yang memaparkan teori seleksi alam yang menjelaskan kenapa jerapah normal yang hidup di masa kini memiliki leher panjang.
tapi masih diperdebatkan oleh para ahli biologi, sejarawan sains, dan juga filsafat sains. Nah, seperti semua sifat yang diturunkan, selalu ada variasi panjang leher jerapah. Pada suatu waktu di masa lalu yang jauh, varian leher panjang muncul di antara sejumlah kecil jerapah karena kebetulan acak. Lalu sejumlah kecil jerapah berleher panjang ini lebih baik dalam mendapatkan makan daripada yang berleher pendek dan daripada mamalia lain yang bersaing dengan jerapah untuk mendapatkan sumber daya, sehingga bertahan lebih lama dan memiliki lebih banyak keturunan jerapah dengan berleher panjang. Nah, karena jumlah populasi jerapah yang didukung oleh lingkungan terbatas, proporsi jerapah berleher panjang di seluruh populasi meningkat karena mereka mengungguli jerapah berleher pendek untuk sumber daya yang terbatas. Nah, lalu ada pendapat para ahli, jadi teori seleksi alamnya tidak bisa dirumuskan oleh jerapah, mamalia, atau salah satu organisme saja. Terlebih lagi, garis keturunan anggota yang bereproduksi di bumi mencakup lebih banyak daripada hewan dan tumbuhan yang kita kenal, mencakup genom, lalu ada organisme, ada kelompok, dan juga populasi. Semua ini bereproduksi, menunjukkan sifat dan variasi yang dapat diwariskan di dalamnya, dan dengan demikian akan berpartisipasi dalam proses evolusi yang berbeda yang mengarah pada adaptasi pada berbagai tingkat organisasi biologis. Nah, lalu ada pematahan teori Darwin. Jadi teori seleksi alam yang membuat klaim hipotesis ini, jika ada varian dalam sifat yang dapat diwariskan dan jika varian ini berbeda dalam kesesuaian, maka akan dapat ada perubahan adaptasi. Hal lain yang perlu diperhatikan tentang teori Darwin ini adalah bahwa sementara evolusi melalui seleksi alam memerlukan reproduksi dengan varian yang dapat diwariskan. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana reproduksi terjadi dan tidak memberitahu apapun tentang mekanisme hereditas, yaitu bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk keturunannya. Maka dari itu teori Darwin ini tidak sesuai. Boleh di next. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dikembalikan ke Farhan. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.